3 bersaudara keluarga Gu, Kakak terbesar, Gu Yacheng. usia 18 tahun, memimpin 10 orang dalam serangan dadakan, dan meraih Gu Yalu. aktor termuda di Dragon Nation, hebat tetap Guru Feng. Meskipun dia adalah anak-anak, namun usia muda sudah memimpin grup Gu dengan kokoh. Kabarnya, keluarga Gu mencari putri hilang mereka. Sudah 5 tahun, kau bilang putri itu meninggalkan keluarga kaya raya. Jangan-jangan dia datang ke tempat kita? Hahaha. Angin apa yang membawa 3 tokoh besar ini ke sini? Jiain dijebak oleh orang jahat, sampai dibuang ke tempat seperti ini. 5 tahun di sini. Jangan gerak, gerak lagi, saya tembak. Hari ini aku bebas, kalian mau apa? Ini putrimu yang kau rindukan. Jain. Gu Group setuju bekerja sama dengan Hisu. Asal kamu cerai dan pulang. Kek. Perusahaan yang bantu dirikan sudah go public. Keluarga kami di masa depan. Pasti akan semakin bahagia. Nyonya Gu. Suami Hisu melaporkan mencuri rahasia Gusi. Tolong ikut kami. Apa? Saya tidak. Gu Jiain. Buktinya jelas. Bagaimana bisa melakukan hal seperti itu? Tenang saja. Hanya 5 tahun. Aku akan menjaga putrimu dengan baik. Hisu. Dalam 2 tahun dari pelayan jadi manajer perusahaan terdaftar? Kamu nggak punya hati. Aku akan cari orang. Buktikan kalau kau memfitnah. Kau narapidana, apa yang dapat kuandalkan darimu? Jangan lupa. Yaya masih di tanganku. Cepat pergi. Isu kamu bejingin. Yaya. Selama Gu Jiain tidak bisa keluar penjara, aku atur agar kamu bebas lebih awal. Kembalikan fotonya padaku. Aku putri orang terkaya Gu Qiu. Asalkan kamu kembalikan fotonya, setelah keluar penjara aku bisa maafkan. Dia bilang dia adalah putri orang terkaya. Putri terkaya akan dipenjara. Kamu yatim piatu tak diinginkan. Ambela. Ayo, ambil sendiri. Dengan kaki telanjang. Maaf. Tangan laiken kembalikan padaku. Lupa memberitahumu. Hari ini tak bisa keluar dari penjara ini. Suami baikmu. Saya sengaja memperpanjang masa tinggal Anda selama 3 tahun agar saya dapat merawat Anda dengan baik. Jiasu. Hal paling saya sesali dalam hidup saya, artinya menyembunyikan identitas diri, mengkhianati keluargaku bersamamu. Tahan dia. Gunakan pecahan kaca. Usap wajahnya dengan lembut. Berhenti. Kabar baik. Seperti angin. Belum habis ditunggu. Kabar baik. Seperti angin. Kabar baik di sini 5 tahun. Kalian sudah merawatnya dengan baik. Itu semua dia, bukan aku. Coba bilang sekali lagi. Dia bilang kalau bisa cegah Gu Jiain bebas penjara, dia kirim uang ke keluarga kita. Kita juga berani. Kamu, jangan macam-macam. Begini. Pukul dia sekali. 10.000. Mau atau tidak? Setuju 1 tamparan 10.000. Benar, tunggu kita keluar. Ingat beri kami. Tenang. Uangnya persis masuk ke akun kalian. Tapi. Kalian tidak akan sempat menggunakannya.
bro 1, bro 2, bro 3. Antar saya ke keluarga Hi dulu. Dia menyakitimu, kenapa masih? Saya. Jadi ini pria yang kau pilih? Bagaimana keluarga Gu bisa punya orang sepertimu yang hanya pikir soal cinta? Saya ke keluarga Hi. Bawa Yaya kembali. Dia adalah anakku. Kalau kami menemani kamu pulang? Tidak perlu. Dia berutang padaku. Aku ingin menagihnya sendiri. Perusahaan Hi dan Gu akan memperpanjang kontrak, kan? Jika 5 tahun dia bersikap baik kepada Yaya, uang perpanjangan kontrak, anggap saja sebagai uang pemeliharaan anak dari dia. Ayo pergi. Ibu mencuci kaki. Ini biar kamu. Hal kecil pun gak bisa diurus, mending pelihara anjing aja. Saat itu harusnya semuanya dimasukin penjara. Yaya tahu salah, Yaya bikin ibu dan nenek marah. Jangan biarkan ayah membuangku. Yaya. Aku nggak kenal kamu. Yaya. Yaya, kenapa kamu nggak bicara? Jangan takutkan ibu, Gujia. Bukannya harusnya ada di penjara. Dijebak Hisu, di penjara 5 tahun. Mengalami penghinaan, hampir mati di dalam. Kalian perlakukan aku begini. Perkenalkan, Ini adalah cinta sejati hidupku. Gu Ying. Cepat, tanda tangan perjanjian cerai dan keluar dari rumahku. Kamu mau cerai dan aku harus keluar tanpa memperoleh apa-apa? Wanita tua baru keluar penjara, tidak boleh bernegosiasi denganku. Legipula. Yinging. Tapi putri yang hilang dari keluarga Gu. Dari mana asal tiruan ini? Kamu, selain bisa cuci pakaian dan masak, bisa apa lagi? Jadi istri saya, Hisu. Kamu tidak layak. Buka mata lebar dan lihat baik. Akulah putri sejati keluarga Gu. Dulu saat kamu tidak punya apa-apa, aku demi menjaga harga dirimu, menyembunyikan identitasku dan bersamamu. Diam-diam membantumu jadi manajer umum perusahaan, kamu tidak hanya kejam, tapi juga buta. hanya kamu. Apakah tidak takut hilang di penjara? Aku tidak hanya merebut suamimu. Putrimu menganggapku sebagai ibu. Yaya, datanglah ke mama. Yaya. Suamimu mengkhianatimu, putrimu patuh padaku. Apa yang bisa kamu lakukan padaku? Aku bantu Hisu perbarui kontrak denganku. Upacara penandatanganan besok. Hi Group akan menjadi perusahaan terbesar kedua setelahku, sementara hanya seperti rumput liar. Bisa diinjak kapan saja. Kamu bilang kontrak, maksudnya yang ini? Kenapa kontrak ini ada pada kamu? Karena aku yang ambilkan untuk kamu. Ru Feng. Proyek pengembangan Nancheng. Apa mungkin? Hisu cuma pelayan hotel. Berharga untukmu jadi seperti ini? Tampak tidak karuan. Aku dan dia. Ru Feng, aku percaya dia punya kemampuan, beri dia satu kesempatan. Baiklah. Ying. Apa terjadi? Kontrak ada di tanganmu? Aku. Dia pikir dia siapa sih? Kontrak Gu Group kok bisa ada di tangan orang luar? Kontrak ini palsu. Kontrak dari Gu Group. Semuanya ada tab khusus Gu Group, dan cap khusus itu ada di tanganku. Gimana dia bisa punya cap spesial Gu Group? Hey. Feng Zhang de Curie. Tidak masalah. Yang dicuri itu palsu. Legipula Feng Zhang milik Gu. Hanya mengakui anggota keluarga Gu. Bagaimana dia bisa punya Feng Zhang milik Gu? Di dalam 5 tahun, belajar mencuri terang-terangan. Bagaimana kamu dapat Feng Zhang Gu? Bagaimana tahu nama lengkap Feng Zhang? Ying adalah putri dari grup Gu. Feng Zhang tidak di tangannya. Di tanganmu yang palsu ini? Kakak, asalkan setuju bercerai dengan Hisu, aku beri 100 juta, supaya kamu hidup dengan baik. Bagaimanapun juga, hal yang paling tidak kekurangan dari grup Kuei.
Dikasih 1 juta aja udah bagus buat kamu. Mengangkat derajat. Sedikit uang ini. Saya tidak tertarik. Hisu. Karena malam itu kamu selamatkan aku. Kamu tanpa keterampilan, pendidikan, bisa di villa seperti ini dan Cukup. Itu dulu. Sekarang, aku bisa dibilang sejiang Cheng. Pendatang baru paling berkuasa. Jangan meremehkan pemuda miskin. Iya benar. Kesuksesan anakku usaha sendiri. Aku belum mengeluh kalau kamu malah menghambatnya. Dia punya kemampuan, bukan karena aku. Kamu tahu jangan meremehkan pemuda, dewasa, orang tua miskin, dan memuliakan orang meninggal. Hah? Tanpa aku, Gu Jiayin hanyalah seorang gagal total. Hari ini aku mau cerai denganmu. Aku yang tidak mau kamu lagi. Bawa anakmu, pergi dari sini. Villa kelas rendah ini. Aku tidak mau tinggal lebih lama. Ya. Ini ibu. Ikut ibu pergi, ya. Hisu. Sehari kemudian, aku akan membuatmu menyesal seumur hidup. Aku Gu Jie. masih mau melawan aku? Ayah, ini apa? Dengan emblem Gu ini, haha, aku punya 1 syarat lagi untuk mengambil alih Gu Company. Hahaha. Gu Jiayin, kenapa kamu lagi? Gu Guzong. Kenapa Anda datang? Saya datang untuk menjemput putri keluarga Gu. Gu Ruffing. Di mana dia? Gu, memang putri keluarga Gu. Terhubung dengan keluarga Gu. Aku sukses besar. Oh, dia ada di atas. Saya memanggilnya turun bertemu Anda. Tuan Gu. Bagaimana ini? Guru Feng kejam sekali. Kalau dia tahu tentang aku. Ying, kamu di sini? Pak Gu datang menjemput. Pak Gu ini benar-benar tampan sekali. Bicarakan kontrak perpanjangan dengan Hicorp, beri lebih. 10%? Oh bukan. 5% dari laba, haha. Benarkah? Itu gampang saja. Jangan buru-buru dulu. Aku ganti baju dulu. Jangan. Ganti baju apa? Kita nanti juga jadi satu keluarga ya, sekarang ambil dulu dari rumah orang tua. Uangnya nanti jadi milik 3 kakakmu. Dengar suami ya, ayo. Jeng di mana? Cepat. Bukan aku. Jangan biarkan Pak Gu menunggu lama, ayo. Pergi saja. Cepatlah. Bukan aku, halo. Seperti Yaya terluka parah. Kamu di mana? Aku akan keluar sekarang. Apa ini? Kenapa? Aku biarkan kakak pulang duluan. Dia masih ingin menemani kamu sebentar. Cuma flu biasa. 2 hari istirahat sudah cukup. Bagaimana orang tua dengan kekurangan gizi parah? Banyak memar. Bekas lama dan baru bertumpuk. Melihatnya saja membuatku sakit hati. Dokter, sebelumnya sehat, kenapa sekarang tidak bisa bicara? Bukankah karena kalian memukulnya? Dia sekarang mengalami autisme parah dan gangguan stres pasca trauma. Tidak dapat bicara segera. Jangan biarkan dia terkejut lagi di masa depan. Dia anak kandungmu? Aku sudah bilang, terserah kalian sekarang. Jiayin. Mari pulang. Mereka juga harus bayar atas perbuatan mereka. Rufeng. Upacara penandatanganan besok berlangsung biasa. Hisu, aku ingin kau rasakan jatuh dari puncak gunung. Selamat pagi, Putri Besar. Persiapan yang begitu besar. Saya Hisu. Akan jadi orang terkaya kedua di Jiangcheng. Oh. Gu grup ini menyukai. Kaya sama denken hi grup saya. Hei kau, antarkan jalan. Kamu siapa sih? Hari ini, Nona Besar Gu Grup datang inspeksi. Nona besar Gu grup kan di sini. Ying. Kenapa nggak kasih tahu dulu? Aku ini manajer besar di keluarga Hi. Kamu nggak boleh nyuri perhatian hari ini. Nona muda ada di sana. Di mana orangnya? Di sini ketahuan. Rencana ambil alih grup Gu terbongkar. Bodoh.
Bahkan gak kenal aku. Yo. Yang baik. Bukankah itu Kak Jingyin? Kenapa kamu di sini bersih-bersih? Meninggalkan rumah keluarga Hi, tapi tidak bertahan. Bukankah bilang ingin membuatku bangkrut dan menyesal? Apa yang membuatku menyesal? Kehilangan pengasuh yang sangat pandai? Kak Jingyin. Jika kamu tidak bisa bertahan, kembali jadi pengasuh. Aku tidak keberatan melihat kakak hidup susah. Aku juga merasa sedih. Gu Jiayin. Jangan angkuh, tahu nggak sekarang aku siapa? Kalian tahu nggak dia itu siapa? Asisten khusus Presiden Gu Group. Kalian, Biar aku saja. Okay. asisten khusus, aku kasih tahu kamu, dia itu mantan istriku. Seorang yang nggak ada yang mau. Ini kan kami. Asisten Gu. Hello. Saya putri tertua keluarga Gu Ying. Orang ajak salaman tuh. Kamu pembersih. Apa urusanmu di sini? Cepat bersihkan toilet. Api among. Dia tahu aku palsu. Anda putri keluarga Gu. Saya karyawan Gu Group. Saya biasanya bersikap sopan pada orang lain. Hisu. Upacara penandatanganan. Ayo pergi. Gu Jiayin kamu. Hari ini hari besar, Tuan He. Ini wilayah Gu, jangan buat masalah di sini. Selamat jalan Tuan He. Hati-hati di bawah. Pengikut seperti kamu berani main-main denganku. Pecat dia sekarang. Nona besar. Kenapa Anda? Harus bermain pelan-pelan seru. Ayo pergi. Tanpa ketua datang, bagaimana kami tanda tangan kontrak ini? Sudah menunggu lama sekali. Begini perusahaan Anda bekerja sama dengan orang lain? Ketua sudah menyerahkan semua hak keputusan kerjasama ini kepada seorang penanggung jawab lainnya. Kenapa tidak bilang dari awal? Aku akan menyambutnya. Gu Jiayin, kenapa kamu tidak pernah pergi? Ini tempat kakimu, cepat pergi. Aku pergi. Kontrak kalian tidak akan ditandatangan. Pahi tadi bilang ingin menyambutku. Namun, aku di sini. Kerja sama kalian tidak akan berhasil. Hahaha. Gu Jiayin, apakah kau terlalu tertekan karena bercerai denganku sehingga... Seseorang, tolong keluarkan si manis ini dari sini. Nona Gu adalah penanggung jawab kerjasama ini. Mana mungkin? Bagaimana bisa Direktur Gu membiarkan dia bertanggung jawab dalam urusan ini? Nona Gu bisa bertanya langsung padanya. Apa maksudmu? Kamu curiga padaku? Asisten Li, ini kenal, kan? Dari mana mendapatkan Feng Zhang? Tanda tangani kontrak. Dengan Feng Zhang di tanganku, Gu Corporation mengakui kontrak ini. Sudah ku bilang, aku adalah putri dari Gu Corporation. Bahkan tidak mengenal pemilik rumah sendiri, ada putri dari keluarga Gu yang agung di sini, apalagi yang ingin kamu bantah? Bagaimana ini? Asu, aku rasa asisten khusus ini punya hubungan khusus dengan kakak Jiayin. Aku tak masalah merasa tersinggung asalkan kamu dapatkan kontrak itu. Perusahaan Gu Feng mengakui orang berdarah murni Gu. Hanya meniru bentuk Feng tidak berfungsi jika kamu menyegel dengan ini. Nama kamu sebagai putri keluarga Gu tidak akan sah. Guing. Bagaimana stempel ini bisa hilang? Hisu, mimpi cepat kayak MU bangun sekarang. Aku di sini kamu tidak bisa menandatangani kontrak. Tidak mungkin, pasti tadi tidak tertera. Itu karena stempel ini sama seperti kamu, palsu. Tidak mungkin. Pasti kamu yang Mango Takatic Contract.
Masih belum menyerah? Baiklah, aku akan menunjukkan apa itu stempel asli Gu. Hahaha. Nona besar. Ayo coba tunjukkan padaku. Kok kamu ada di sini? Ini kan stempel Gu. Tanpa stempel, bagaimana Jiain bisa menandatangani kontrak? Rufeng, sudah terpisah lama. Kamu diadopsi keluarga Gu, menyukai Jiain puluhan tahun. Sekarang, harus bisa manfaatkan kesempatan. Kak, kamu ngomong apa sih? Jain, di hadika hanya adik. Benarkah? Aku nggak percaya. Asisten Li. Kamu membantu Gu Jiain merebut posisi putri sulung Gu, Yingning. Dan mencoba menghentikan kerjasama Gu dan He, kamu siap menanggung dosanya? Asisten Li, selama kerjasama Gu dan He tercapai, aku tidak akan memberitahu Direktur Gu. Apa yang kalian coba sembunyikan dariku? Kenapa dia datang? Direktur Gu. Itu semua karena mantan istriku, dia sangat mencintaiku. Jadi setelah tahu kalau aku bersama putri keluarga Gu, Yingning, dia bilang dirinya juga putri Gu. Berharap menyenangkan hatiku, tapi tenanglah, meski kami pernah menikah, kami berdua. Nama sebagai suami istri, tak pernah jadi kenyataan. Seumur hidupku, aku hanya mencintai Yingning. Apa? Lalu Yaya itu anak siapa? Hisu Dian Geram. Barang apa juga berani sombong di sini? Arik. Saat aku tinggal di keluarga Gu, kenapa aku hanya melihat Gu Jiain, tidak melihatmu? Bos Gu. Anda pasti salah, lihat ini. Yingning dia punya Feng Shan Gu. Untuk mensega pengkhianat. Aku sengaja menaruh Feng Shan palsu. Ditangkap. Itu kamu, si imut. Usir mereka. Segel Hisi. Mulai sekarang siapapun yang berani bekerja sama dengan Hisi adalah musuh Gusi. Seseorang datang. Berani beraninya kau menipu Nevaskana. Putri keluarga Gu, Putri Li Qingliang. Apa? Kamu putri Li Qingliang dan wanita itu. Oh. Jadi aku juga bagian keluarga Gu. Yang mereka lakukan, jangan perbesar masalahnya. Aku khawatir pada ibu, dia baru saja bangkit. Baiklah. Demi Jiain, ayo pergi. Tadi. Apa maksudnya Hei Su bilang tidak ada hubungan suami istri? Salah dengar, Yaya adalah anaknya Heisu. Gu Jiain, kamu bisa bercerai dengannya. Kenapa? Guru Feng. Kakak menunggu di bawah. Jiain, meski Hei Su berbuat seperti itu padamu, kamu tetap tidak bisa melepaskannya? Guru Feng. Kakak menunggu di bawah. Jiain, Hei Su berbuat begini padamu. Kamu tetap tidak bisa melepaskannya. Tetaplah bertahan. Jiain, kamu masih ingat siapa aku? Kak Rufeng. Tapi aku tidak mau hanya jadi kakakmu. Ambil cincin di laci nakasku, bawa ke Shengxi Hotel, cepat. Jiain, aku pasti akan memberimu pernikahan terbaik. Jain. Jiain menikah dengan pelayan hotel, kabur dari rumah. Apa? Sudahlah, ini juga baik.
Lites, aku mau semua informasi tentang Yaya dari lahir sampai sekarang. Selama Feng Zhang ada di tanganku, keluarga Gu cepat atau lambat akan jadi milikku. Apakah mungkin? Ayah, apakah putri keluarga Gu itu sebenarnya Gu Jiain? Dekat dengan Gu Jiacheng. Pasti tidak mungkin dia. Gu Jiain takut kakaknya, hanya dekat Rufeng. Benar, aku sudah cari sekolah dasar adikmu. Lain kali bawa Terima kasih, ayah. Ternyata palsu. Lihat bagaimana aku akan menghadapimu. Kenapa gak tunggu aku, Asu? Bu, kamu datang. Sayang kecil. Berani berpura-pura jadi putri keluarga Gu, hingga Asu kehilangan kontrak dan dipukuli. Kenapa tidak hilangkan saja? Sayang kecil ini, wanita. Karena sebenarnya aku adalah putri keluarga Gu. Gu Jiain pasti palsu. Berani menipu kami ya? Alasan aku tidak membongkar mereka di pesta adalah karena kakak saya dia. Gu Jiain dan kakak punya rahasia. Gu membantu menyembunyikan, jadi Keluarga kaya ini benar-benar kacau. Apakah 5 tahun yang lalu? Cantik dan kaya. Entah siapa yang bakal dapat keuntungan. Apakah kamu yang menyelamatkanku? Cantik dan kaya. Entah siapa yang bakal dapat keuntungan. Mari kita menikah. Bro, maaf ya. Dua orang ini telah menipuku selama bertahun-tahun. kalian sudah bercerai, usir Gu Jiain agar aku jadi putri keluarga Gu. Baru bisa bikin kamu dapatkan kontrak. Akhirnya kamu menyadari pria itu. Semoga dia begitu. Rufengda, Sudah menikah. Mama bakal kembali ke negara dalam 2 hari, kamu pindah ke rumah agar lebih mudah urus Yaya. Yaya autisme, tidak suka tempat ramai, mau pindah bersama Yaya. Aku tidak setuju. Kalau Hisu cari masalah lagi bagaimana? Hisu adalah ayah kandung Yaya, dia tidak akan benar-benar menyakiti Yaya. Gu Jiain. Hari ini kalau kamu berani keluar dari pintu ini. Aku sejalan ke tempat kerja, bukan mengantar kalian. Aku juga sejalan. Yaya, ini rumah baru kita. Yaya. Kenapa lari kemana-mana, bikin ibu khawatir. aku salah. Maaf Yaya, Mama terburu-buru, tidak seharusnya marahi kamu. Dari mana mainan ini? Kamu siapa? Apakah Anda Nona Gu? Tuan Gu meminta saya datang. Tuan Gu Jalun bilang ini untuk Nona Yaya. Terima kasih. Yaya, Besok Mama antar kamu ke sekolah mau? Ada banyak teman-teman bermain denganmu. Berjalan. Beberapa orang sungguh keras kepala. Mereka merasa kasihan pada Jiain, tetapi tetap ingin menggunakan namaku. Nona Gu akan membawa anaknya menyelesaikan prosedur pendaftaran. Kami tunggu di sini. Ini terkait dengan Kesempatan bagus untuk membangun hubungan. Nonaku, kukira akan bertemu 3 pria tampan legendaris dari keluarga Gu. Kalau tahu, aku tak akan repot berdandan. Oke. Aku penasaran seperti apa Nona Gu itu. Nona Gu adalah pewaris keluarga Gu, tentu harus berpakaian sebaik mungkin. Bodoh. Kenapa belum datang? Ini pasti putri keluarga Gu. Nona Gu, lama menunggu. Kepala sekolah mengatur khusus menunggu di pintu. Mobil Guing ini bukankah hadiah dewasa dari ibu saya? Kepala sekolah mengatur menunggu di pintu. Baik, ayo pergi.
Orang tua bisa mengantar anak sampai pintu. Tinggalkan anak itu dan pergilah. Mengapa diizinkan masuk? Dialah orang yang diatur kepala sekolah untuk diterima. Apa yang memberi Anda hak tersebut? Aku akan menjaga diriku baik-baik. Selamat tinggal. Si kecil yang imut itu masih memegang mainan jenis ini. Tidak bisa meraihnya, tidak bisa mendapatkannya. Si bisu kecil, bicaralah. Anak Nona Gu sangat lincah. Dia jelas calon kepala bisnis keluarga Gu di masa depan. Identitas Doudo sebaiknya dirahasiakan. Saya mengerti, saya mengerti. Kenapa Gu Yaya bisa masuk sekolah? Saya sangat tidak puas. Ibunya Gu Yaya baru saja keluar dari penjara. Anak dengan later belakang keluarga seperti ini. Anak-anak pewaris kelas. Maaf, Nona Gu, kami akan segera menghubungi orang tua untuk mengurus penarikan. Gujay. Aku akan membuatmu melihat. Siapa sebenarnya yang punya kekuasaan nyata? Kenapa tidak beritahu kepala sekolah mengajak Yaya menemui? Kondisi Yaya istimewa muncul tiba-tiba. Takut mengagetkannya. Kamu pulang dulu. Aku sendiri masuk lihat. Kenapa kamu? Rebut mainan yang mama kasih aku. Aku Tuan Muda Gu, di sekolah ini aku yang paling berkuasa. Selama aku mau, semuanya milikku. Apa yang terjadi? Guru, anak ini menggertak aku. Aku tidak, dia yang selalu menggertak aku, bahkan mengatakan ibu sudah meninggalkanku. Apa isyaratkan? Tidak Keluar dan lakukan 50 squat. tidak boleh. Pagi. Siapa suruh menggertak aku? Kerak. Bu guru percaya padaku. Ibumu bukan orang baik, kamu bukan si manis. Ayo lakukan. Masih ambil mainan Doudo. Ini milikku. Doudo itu putra keluarga Gu. Mana mungkin tertarik sama mainanmu. Kamu pasti yang ambil mainannya. Cepat lakukan. Hei, si bisu kecil. Silakan. Anak-anak dengan kondisi istimewa ini, tolong beri perhatian lebih. Ya, Pak Gu. Guru-guru kami semua berpendidikan. Tidak akan ada skandal mendiskriminasi anak berkebutuhan khusus. Saya ingin melihat ruang istirahat anak-anak. Terbit. Ada APA. Kepala sekolah, dia tadi menggertak teman-teman. Saya suruh dia berdiri di luar. Jangan khawatir, lingkungan di sini pasti aman. Silakan ke sini. Masa bodoh. Tunggu diizini sampai habis sekolah. Kasih tahu ibumu. Bilang kamu gak mau sekolah. Mau berhenti. Besok datang lagi. Kamu bakal harus di ruang gelap. Dipukuli. Mama, kamu di mana? Aku kangen banget sama kamu. Ada apa ini? Yaya kenapa-napa? Kenapa boleh masuk? Dia kepala sekolah, ada orang khusus terima tamu. Gak boleh. Aku harus kembali. Bu Guru, di mana Yaya? Aduh, Yaya tadi ada di sini, sekarang entah kemana perginya. Bu Guru, Yaya dalam kondisi khusus, jangan Kenapa kamu kirim dia ke sekolah? Banyak anak keluarga kaya, aku tidak bisa urus semua. Siapa punya waktu mengurus si bis? Kamu. Nona Gu. Doudo diganggu Yaya di sekolah.
Bangun. Ini buat kamu. Bangunlah. Kakak bilang kamu harus hilang dari sekolah. Lihat anak perempuan kecil, tingginya segini? Tidak, aku tidak lihat. Bukankah mainan Yaya? Kau bilang dia di mana? Gu Jiayin, apa yang lakukan? Jemenggenguk. Jangan menyender padaku, aku pakai Chanel. Gu Jiayin, kamu semakin tak tahu aturan. Sampai anak kecil Dodo, di mana Yaya? Aku tahu. Sekolah ini besar, carilah sendiri, Nyonya. Silakan keluar. Sekolah tidak menerima orang tua dengan catatan kriminal. Ingin menemukan anak saya. Mama, Yaya, Mama. Yaya baik. Yaya, sudah bisa bicara. Mama, Maya. Yaya. Kamu bisa bicara. Bagaimana mungkin Mama tidak mau kamu? Mama jangan nangis. Mama di samping Yaya, Yaya senang. Kamu ini tidak berguna. Yaya, bilang ke Mama. Siapa yang bilang begitu padamu? Tidak apa-apa. Ibu melindungimu. Bisu kecil. Aku benci kamu. Tidak apa-apa. Yaya, tunggu ibu di sini. Ibu segera kembali. Gu Ying. Guru Fang Fang. Mari kita bicara. Apa yang kamu lakukan? Ayo pulang. Apa yang kau lakukan? Pak Zham, apa ini? Wanita memukul orang di sekolah. Minta Gu Yaya segera dipecat. Dicicil anaknya, benar-benar pandai membalikan. Jelas kau yang menyuruh Dodo membuli Yaya. Ini adalah Anak spesial diistimewakan. Anak kecil ribut bukan berkelahi. Ya, hanya ribut saja. Mengganggu teman itu masalah prinsip. tenang saja. Masalah Pasti diselesaikan sesuai aturan. Dan kamu, bagaimana jadi guru? Berkelahi juga hal kecil. kepala sekolah. Buktikan CCTV. Ya. Xiao Feng. Pergi cek CCTV. Pergila. Kepala sekolah, dia sebenarnya pewaris keluarga Gu. Kenapa tidak bilang lebih awal? Dia pewaris keluarga Gu. Ini seharusnya kelas Yaya. Ibu Yaya. Barusan guru Fang mengingatkan. Sekolah ada aturan. CCTV. Anya Dibuka un tuc, Oran Tertentu. Oran tu a Doudou. Onda d'attendant Gans et Yali à CCTV. Lihat masalah ini, bagaimana cara menanganinya. Beberapa orang. Tidak ada uang, tidak ada kuas. Hanya bisa tunduk dan merugi. Dudu. Apa maksud kalian? Dodo duluan ganggu Yaya. Sekolah ini milik mereka. Apa yang mereka katakan adalah kebenaran. Cepat pergi dengan si bisu kecil ini. Siapa suruh kamu bukan orang Gu? Bilang di sini siapa orang Gu. Bilang di sini siapa orang Gu. Tentu saja Nona Guying, semua orang di Jiangcheng tahu. Dia memang baru-baru ini. Putri baru yang ditemukan dari keluarga Gu. Begitukah? Dari mana munculnya nenek tua ini? Jangan ikut campur. Mengapa tidak mengenal Tuan Gu? Kenapa Nona Gu berbicara dengan nenek ini? Bagaimana kau ingin menangani ini? Buat Mama Yaya. Perluta dan minta maaf pedak. Tampar diri 10 kali. Dengar enggak? Cepatlah. Kamu guru, menangani masalah siapa yang kuat punya alasan, iya enggak? Pikiran Miss Guying. Itulah peraturan sekolah. Lalu bagaimana dengan saya, seorang badut? Berani mengaku sebagai Miss Gu. Kamu baik-baik saja? Kamu tahu siapa Nona Gu? Kepala sekolah. Kamu malah biarkan orang ini menyinggung putri keluarga Gu. Tuan Gu. Coba lihat, harus bagaimana untuk menyelesaikannya? Belum selesai. Kamu tahu tidak, orang tua yang kamu bicarakan itu adalah Tuan Gu? Tuan Gu. Saya tidak bisa kehilangan pekerjaan. Kepala sekolah Hang, saya hanya mengikuti perintah Anda. PK Gu. Saya mau mengundurkan diri.
Sebarkan Jideo 80. Masukkan Dodo ke daftar hitam semua sekolah tentang Guru Fang. Jika dia ingin dengan peniru, biarkan saja ikut. Di masa depan, dalam industri pendidikan di Jiangcheng, saya tidak mau mendengar suara kalian lagi. Cepat pergi. Gu Jian AP yang kamu katakan pada keluarga Gu. Bahkan Pak Gu mau bicara untukmu. Tidak bisa, jangan biarkan dia menikah dengan keluarga Gu. Kamu menderita. Yaya, Ini nenek. Yaya, nenek bertemu denganmu. Tidak bawa hadiah apapun. belikan kamu makanan. Sekesama nenek. Pintar sekali. Ayah, Ada apa? Bilang saja langsung. Tidak ada uang. Bukankah belum waktunya pulang sekolah? Aku sudah minta bantuan Pak Sang untuk dapatkan tempat sekolah buat anakku. Semua ini kamu hancurkan, pergi sana. Gu Jiain, kamu paling sayang dengan yang bisu itu? Kamu juga jangan harap bisa senang. Dalam beberapa bulan, aku melahir. Kita jemput Yaya pulang. Jaga adik ya. Kamu kurus sekali. Tidak ada keluarga Hi yang baik. Om temani kamu main, oke? Ya, lihat dia mimpi Aigreku. Om kasih kamu buah. Untungnya Yaya tidak seperti keluarga, malah kelihatan mirip Ru Feng. Mungkin. Anak perempuan mirip paman, ya. Yaya. Ada APA? Bukan paman kandung, tetap harus ada jarak. Yaya mirip Ru Feng. Juga suka mencari Ru Feng. Yang nggak tahu, pasti kira mereka ayah dan anak kandung. Gu Yaya 4 tahun. Ternyata tidak ada hubungannya denganku. Yaya, Berapa umurmu tahun ini? Yaya terdaftar 4. Apakah keluarga Hi yang salah tentang Yaya? Siapa? Anjing. Tidak sengaja menabrak pintu. Yaya. Cepat pulang sama ayah. Bagaimana Hi Su menemukan tempat ini? Yaya. Gu Jiain keluar. Keluar. Guzong. Saya di sini untuk bawa Yaya pergi. Bawa pergi Yaya. Betul sekali. Aku kasih tahu kamu. Dengar dari Guing. Gu Jiain sudah bersama kakakmu, ketua Gu menerima menantu ini. Guing lagi. Yadi. Yadi. Bersedia membawa Yaya. Asal keluargamu mau sedikit membantu biaya, bagaimanapun. Aku adalah ayah Yaya di atas kertas, wali sah di mata hukum. Aku lakukan ini. Semua demi kebaikannya. 5 tahun. Kamu membuat Yaya dari anak Jadi seperti ini. dan bilang demi kebaikannya kamu. Berani memukulku? Kamu ada hubungan dengan dia, kan? Kalian ini kelihatannya peduli keluarga. Memang. Baiklah. Gu Jiain, jangan jadi pengecut. Kamu ingin membuatku bangkrut? Baiklah. Kita ketemu di pengadilan. Saya lihat kamu, ibu tunggal yang tidak bekerja, bagaimana bisa melawan saya? Bu, Besok saya akan lapor ke Gusi. baik Gu, saya akan pergi menjemput Nona Gu. Direktur Lin, Nona Gu mulai kerja hari ini. Saya akan berteman baik, promosi, kenaikan gaji bukan masalah. Hello. Saya datang untuk wawancara. Semua barang dari Pak. Di sini registrasi untuk orang yang lebih miskin daripada aku. Formulir wow. Hiu. Tapi kamu belum dengar ya, putri keluarga Gu datang bekerja, tidak ada kesempatan. Datang la Gilin Kali. Halo, saya Guying. Kenapa dia lagi? Anda pasti Nona Gu, silakan ke sini. Bukan. Mengapa kamu masih di sini? Ini bukan Gu Jiain. Bukannya sudah dapat pria kaya, kenapa tetap kerja? Aduh, jangan bilang ditinggalin. Pasti kasihan banget. Suamimu tinggalkan kamu. Kakak kaya raya juga bosan sama kamu. Di rumah ada anak dengan gangguan mental yang harus dirawat. Pasti tekanan hidup besar banget ya? Guing, kamu suka dipukul, ya? Kamu tahu siapa yang dipukul? Putri Gu, kan? Guying. Main dengan skrip yang sama terus. Seberapa suka jadi penggantiku? Jangan bilang.
Yang sebenarnya putriku, ayolah. Cuma pakaian murahan. Mataku tidak buta. Nona Gu. Kenapa Anda datang sendiri? Nona Gu. Yang mana Nona Gu? Kok agak familiar? Yang Jing. Benaran kamu ya? Nona Gu besar datang inspeksi perusahaan? Oh. Saya ingat, kamu mantan istrinya Hisu. Orang itu, aku tidak ada hubungannya. Jangan sebut dia di... Ini orangnya. Mengaku sebagai Nona Gu. Nona Gu sangat pemurah, tidak mempermasalahkan. Ingin benar-benar baik hati. Di masa depan, rawat teman lama. Baiklah, semua kembali bekerja. Directeur Lin. Usir orang ini. Masih belum Suruh siapa pergi. Presiden Gu. Sudah 10 tahun di Gu Group. Masih tidak mengenali putri keluarga. Perlu donasikan kornea matamu. Ini. Mana saya tahu kalau Hisu bisa menikahi putri Gu Group. Nona Gu. Aku salah. Kamu tidak salah. Di Gu Corporation, tidak ingin mengungkapkan... Bersikaplah sama seperti sebelumnya. Apakah ini tidak terlalu cocok? Banyak masalah sekali. Tidak mau pekerjaan lagi ya? Lanjutkan saja pekerjaanmu. Kalau bukan demi mendapatkan kembali lambang Phoenix dari Guing, kamu tidak perlu menahan kesulitan ini. Tidak tahu lambang Phoenix hanya mengenaliku. Kita tunggu dan lihat saja nanti. Ying, minum teh. Taruh saja di situ. Kenapa dia datang? Gu Jian. Gu Group tidak menerimanya. Directeur Lin. Tahu identitas saya, tidak mendengarkan saya. Airnya panas, kamu mau celakakan saya. Ini Gu Jiain, Nona Gu. Bergabung dengan Gu Group sebagai kepala bagian perencanaan. Semua mohon bantuannya. Direktur Lin, tanpa izin, Anda. Ini semua diatur oleh Direktur Gu. Mungkinkah keluarga Gu ingin mewarisi bisnis keluarga? Saya pegang Feng Zhang dan tidak ada yang meragukan identitas sebagai putri Gu. Harus segera mengusir dia pergi. Ying. Apakah kamu bukan putri keluarga Gu? Betul sekali. Kenapa Gu Jiain jadi pemimpin? Kamu tidak? Sudah jelaskan, ini membuktikan identitasku. Benar saja, Gusher Feng Zhang. Mafia Ying. Tadi salah paham sama kamu. Ying, mafia. Seharusnya aku tidak salah. Menurutku, kamu harus langsung pecat Direktur Lin. Bagaimana Gu Jiain bisa jadi pemimpinmu? Berisik saat jam kerja. Apa ini? Lagipula. Siapa yang ingin memecatku? Ini proyek dengan Su, dipimpin oleh Nona Gu. Su Group sejajar dengan Gu Group. Direktur Lin menyerahkan proyek penting ini kepada Gu Jiain. Siapa yang punya Proyek sepenting ini. Diserakan KL orang luar. Direktur Gu sendiri tunjuk langsung Gu Jiain. Kalau ada yang keberatan, bisa ke kantor presiden. Proyek perusahaan Su besok, tekanannya tidak terlalu besar. putri keluarga Gu? Pulang kerja aja naik Porsche. Ini sudah mobil termurah di garasi rumah kami. Ying. Aku belum pernah naik mobil semahal ini. Bisa antar kami pulang nggak? Bisa antar saya pulang nggak? Nggak searah, lain kali aja. Daa. Ini, aku tidak salah lihat, kan? Gu Jiain ada di atas, bukannya itu mobilmu? Sebenarnya, Gu Jiain yang punya koneksi. Dia belum bercerai. Masih ingin kuasai grupku. Aku datang ke perusahaan untuk buktikan kemampuanku dan jaminan lebih di masa depan. Dari wajahnya aku tahu. Dia itu seseorang. Tenang saja, Ying. Kami mendukungmu. Kami akan membantumu mendapatkan, biar Pak Gu melihat. Wajah asli wanita. Bodoh. Di mana printernya? Apa-apaan nih? Kamu sengaja kan? Aku nggak sengaja kok. Jangan ribut. Aku ambilin lagi deh. Makasih ya. Aku ingat kamu. Kamu nggak kepanasan kan? Air panas mau nyakitin aku. Gak apa-apa. Handphone aku mana ya? Masih setengah jam lagi pesta penandatanganan akan dimulai, kontrak Su. Hanya bisa menjadi milikku. Pak Zeng, Lama tak jumpa. tinggal 5 menit lagi pesta akan dimulai. Kenapa orang yang bertanggung jawab untuk proyek ini belum terlihat?
Aku ingat kamu. Kamu tidak kena air panas, kan? Kexing. Aku adalah putri tertua. Gu Ying. Oh. Nona Gu ini adalah penanggung jawab hari ini, kan? Pak Su bilang, bertanggung jawab kali ini. Adalah Nona Gu. Ya. Saya di Gu tidak ingin identitas saya terungkap. Percaya pandangan Direktur Su. Nona Gu. Langsung saja tanda tangan kontrak, ya. Maaf Pak Direktur Lin. Di jalan ada sedikit masalah. Terjadi sesuatu yang tak terduga. Hello Pakshing. Tepat waktu. Penanggung jawab proyek ini, Gu Jiain. Pak Direktur Lin. Apa yang terjadi? PAK Zeng. Hari ini kerjasama Gu Group dengan Su Group. Identitas putri Gu Group tidak penting. Beri dia kesempatan mendengarkan idenya. Lalu buat keputusan. Yang membuat saya menunggu lama seperti ini. Kamu adalah yang pertama. Tapi. Nona besar Gu. Bersedia memberi kamu kesempatan. Tunjukkan rencanamu untuk saya lihat. Telat sih nggak masalah. Menyontek. Seya tidak akan mentolerir. Kelua. Kamu tidak bisa mengalahkanku. Kenapa belum pergi? Pak Zheng. Coba lihat proposalnya. Halaman terakhir. Rencana cadangan gabungan Jiangbei dan Haiking. Tidak tahu Miss Guying, bisa jelaskan rencana cadangan di sini? Saya. Itulah rencana cadangan saya. Rankana Kadangan ini Rankana Kirjazamayang Sebnarnya. Quand? Betul sekali. Bagaimanapun juga, musuh dalam selimut sulit. Ngomong-ngomong soal mencuri. Kak Jaya yang lebih berpengalaman, kan? Bagaimanapun kamu sudah di sana selama 5 tahun, kan? Kamu pernah masuk, Bos Zeng. Rahasia perusahaan Gu bocor. Yang melakukannya adalah Gu Jiain. Tidak menutup kemungkinan kerjasama kali ini juga. Omong kosong. Perusahaan Gu berani mengirim penjahat bisnis urus kerjasama ini. Sudah jelaskan masalah ini. Kamu berpura-pura jadi putri perusahaan Gu. Berbohong terus. Bisa percaya kamu? Keluarga Su akan memutus hubungan kerjasama dengan keluarga Gu. Kexing. Masalah rencana itu hanya kesalahpahaman. Saya adalah putri sulung keluarga Gu. Gu Jiain terlambat dan lalai dalam kerja. Saya juga demi kepentingan keluarga Gu. Terpaksa melakukannya. Sebenarnya, saya punya cara lain. Bagaimana kalau dengan saya, putri sulung keluarga Gu, tikin kontrak? Gu Fengzhang. Saya masih percaya dengan penilaian Pak Su. Tunggu. Mbak Gu ini bukan yang kamu maksud. Pak Su percaya saya, bukan dia. Maksudmu, kamu adalah putri sulung keluarga. Kamu bicara ngawur. Curi rancangan saya, mengurung saya, dan tidak izinkan saya. Kamu pikir bisa menyamar jadi aku seumur. Bagaimana kamu tahu itu aku yang kunci? Maaf, Jiain. Ini suruhan Guying. Masih ada 5 menit. Tentu saja karena kamu. Ah, Nona Bes, kamu baik-baik. Keamanan. Tangkap orang ini. Gu Jiain. Di Jiangcheng, kamu menyakiti saya. Aku tidak akan melepaskanmu. Kamu baik-baik saja, Jiain? Baik-baik saja? Bagaimana mungkin tidak benar? Kamu dan Gu Jiain bersekongkol. Kalian yang menukar buku asli. Nona Gu. Kamu tidak mengenal ketua dewan. Ketua dewan apa? Nenek tua ini penipu. Kexing, percayalah padaku. Tanda tangani kontrak lagi. Kita tanda tangani lagi. Kamu pikir aku bodoh? Nona Gu. Ibu kandung sendiri. Tidak ada yang kamu kenal? Aku tidak mengaku kamu sebagai anakku. Aku hanya punya satu anak. Itu adalah Jiain. Apa? Sudah bilang berkali-kali. Kenapa tidak percaya? Hahaha. Tidak bisa bicara seperti itu. Meskipun tidak ada hubungan darah denganmu. Aku ada dengan Diam. bersambung.
Aku anaknya Li Qingliang. Sayang, Tunggu aku bersihin rumah ini dulu. Baru aku ke sana. Kamu ngapain? Jiain baru tidur. Tidur, Bangun dan kerja. Jiain dan di luar, semua anakmu. Cuma Yinging yang anakku. Berani belain dia. Sekarang juga kupukul. Jiain adalah kakakku. Lalu aku juga anakmu kan? Putri Li Qingliang. tidak tahu malu. Berlaga apa sih kamu? Jadi orang kaya itu kenapa? Tetap ditinggal pria. Dulu kamu kalah dari ibuku. Sekarang putrimu kalah dariku. Kamu. Hahaha. Gusi dengan memalsukan stempel Penipuan bisnis menuntut Gui. Satpam, Kalian, Hahaha. Lepaskan. Kamu hampir membahayakan nyawa putriku. Aku tidak akan membiarkan kamu buronan. Aku akan mengembalikan kamu, tinggal di penjara seumur hidup. Ayo. Ketua, Maafkan mata saya yang tidak kontrak kita tanda tangani sekarang. Saya percaya kemampuan Nona Gu. Giant, Kamu dapatkan kontrak ibu juga akan menepati Mulai hari ini. Kelola Gu Corporation. bersambung. Halo, Ketua. Kenapa Jiain tidak kerja? Pasti proyeknya gagal dan dipecat. Hari ini ketua baru dilantik. Menurut kamu, ketua baru? Mungkin keingin. Ketua baru adalah Nona Gu. Pasti Yin. Teman lama kamu bisa naik pangkat dan gaji. Tentu. Gu Jiayan. Setelah naik jabatan, kamu kusuruh keluar. Kamu menyuruhku keluar, ya. Itu lift khusus ketua dewan. Selamat Pejai Ketua Dewan. Lihat baik-baik, aku cuma contohkan sekali. Bagaimana bisa? Dia benar-benar ketua ya? Berarti Jiain adalah Nona Gu yang asli. Kalian berdua dipecat. Hamil kok manja, tidak cari uang, cuma bisa habiskan uang anakku. Kontrak pun tidak didapat. Masih berani makan. Aku punya cara lain. Menculik Gu Yaya. Keluarga Gu pasti akan menyerahkan kontrak. Selamat tinggal, Bu. Selamat tinggal. Yaya. Mari kita lihat apakah ibu sudah datang bersama guru. Senang bekerja sama. Yaya. Ayo kita tunggu ibu di dalam, oke? Orang tua Gu Yaya. Yaya. Apakah dia ayahnya? Yaya. Ayo pulang bersama ayah dan ibu. Cepat pulanglah Yaya. Dia anak kami tidak akan menyakitinya. Kalian sedang apa? Halo Bu Guru, saya jemput Yaya. Siapa kamu sebenarnya? Kamu pikir punya uang bisa berbuat sesuka hati? Pernahkah menjalankan tanggung jawab sebagai ayah? Seandainya bukan karena kamu. Apakah Will Yaya mengidap autisme? Selama aku ayah Yaya, Gu Yaya harus ikut denganku hari ini. Dan kamu, dalam kapasitas apa kamu menjemput Yaya? Apakah Gu Jiain seorang teman? Aku ingat mengingatkanmu. Gu Jiain dan kakak laki-lakimu. Sebagai anak angkat, kamu bisa memenangkan pertarungan ini? Gu Jiaqing dan Gu Jiang. Gu Jiaqing, kakak Gu Jian. Itu tidak mungkin. Mantan pacarnya, kan? 5 tahun lalu. Hotel Junyue, saya melihatnya dengan mata kepala sendiri. Jelas waktu itu aku dan Jiain. Bagaimanapun juga. Tetap ayah anak itu. Bahkan jika aku harus membawa si bisu kecil ini. Kamu tidak punya hak. Anaknya golongan darah A. Perlu transfusi darah. Persediaan darah kurang, ada yang up? Golongan darah O, anemia, nggak bisa donor. Tidak mungkin Jain golongan darah A. Apakah mungkin? Ruffing kakak. Tapi aku tidak mau hanya jadi kakakmu. Saya golongan darah AB.
Seperti Jiain. Bukankah aku... Dia tidak boleh tertekan? Kita perlu menunggu 24 jam dia bisa sadar. Walaupun sadar, Kemungkinan besar dia tidak bisa bicara lagi. Jiain. Bagaimana dengan Yaya? Apakah Yaya bisa sadar dalam 24 jam? Hisu orang seperti itu, bahkan pada putrinya sendiri dia tega. Aku curiga Yaya, bukan anak dari Hisu. Bukan dari Apa mungkin anakmu? Aku mau lakukan tes DNA kilat sekarang juga. Guru Feng adalah putra keluarga Su. Kenapa nasib Gu Jiain begitu baik? Aku hanya dapat orang macam Hisu. Dr. Wang, ada yang bawa 2 sampel, kan? Kamu adalah... Ini. Laporan pemeriksaan. Kesamaan gen antara Guru Feng dan Gu Yaya kurang dari 99,99%. Tidak ada hubungan kekerabatan. Cak. Apakah penilaian ini Tentu saja. apa yang aku harapkan? Gu Feng. Mencarimu. Yaya sudah bangun. Aku pergi dulu. Baik, aku tahu. semua ide bodohmu itu bikin aku jadi begini sekarang. Di dalam perutku ini, hanya ada 1 anakmu. Apa maksudmu? Gu Yaya sama sekali bukan anak kandungmu. Berani sekali selingkuh di belakang. Pasti anak haram dari Gu Jiain dengan pria lain. Aku memberi pelajaran wanita ini. Bu. Bersama. Anak ini juga bukan dari keluarga He. Pasien belum sadarkan diri. Gerakan jari hanya reaksi saraf. Masih ada 3 jam. Harapan tipis. Yaya, Kamu mau kemana? Aku mau cari. kamu. Yaya sekarang Ini gara-gara kamu sebagai ayah. Kembalikan putriku. Orang bisu ini belum selesai. Aku kasih tahu kamu. Gu Yaya bukan anak kandungku. Hisu. Dia cuma anak haram. Tidak mungkin. Dia itu imut. tidak mungkin. Bukankah ini hasil tes? Bagaimana bisa ada di tangan mereka? Pantas saja saat pertama kali bertemu, kau ingin menikahiku. Ternyata kau ingin aku jadi. 5 tahun lalu kau menyelamatkanku? Apa menyelamatkanmu? Bukankah kamu imut? Kedengarannya bagus sekali. Kalau bukan karena kamu terus mendesak untuk menikah denganku, aku takkan tertarik padamu. 5 tahun lalu. Siapa itu? Tapi Yaya bukan anakku. Apakah kamu punya pria lain 5 tahun lalu? Kakak punya terlalu banyak pria. Tidak tahu yang mana kan? Mama, Gu Feng. Kenapa melakukan tes hubungan darah dengan Yaya? Mungkinkah? Tolong rahasiakan tes hubungan darah Guru Feng dengan Gu Yaya. Mama, Lucu kecil ini, kirim kau kembali untuk dilahirkan. Berhenti. Berhenti, ini rumah sakit. Bukan pasar. Ini urusan keluarga kami. Ibu mertua mengajar menantu itu wajar. Kamu orang luar, ikut campur. Wanita kasar. Jiain bukan istri Heksu. Hormati aku, atau aku akan menuntutmu atas nama Gu. Oh, mulai melindungi ya? Saya kasih tahu, meski kamu ketua Gu. Lalu, hanya pakai bekas saya, Jiain adik saya, bicara apa sih kamu? Yinging juga adikmu? Kenapa perlakuannya beda? Keluarga Hikami selalu manjakanmu. Tidak malu memelihara ini, si kecil yang manis. Keluarga Hikami menanggung si kecil yang manis ini. Usir orang-orang pembuat onar ini keluar. Masih 1 jam lagi. Yaya, kenapa kamu belum bangun? Yaya. Dokter. Hari ini, aku mau kamu. Yang ketiga ada di tanganku.
Apakah Yaya akan... Benar. Tanda-tanda hidup pasien Yaya sangat lemah. Pasti Liu Mei, jangan biarkan dia lolos. Dokter, bagaimana Yaya? Ini pertanda buruk. Tapi juga ada peluang untuk Jika berhasil, Gejala penyakit sebelumnya bisa sangat berkurang tapi membutuhkan pengantar obat. Pengantar obat apa? Gentiana dan ginseng perak Gentiana akan ada dalam beberapa hari di acara Herbal Master Dokter. Ginseng perak mungkin akan ada. Acara herbal. Sayang, kapan kamu jemput aku? Yinging, ini resep yang aku minta secara khusus. Jamin kamu bisa beri keluarga kami cucu yang sehat dan gemuk. Aku nggak bisa minum ini. Minum ini, generasi laki-laki keluarga bergantung padamu. Jangan bergerak, salah orang, kami warga baik-baik ya. Liu Mei. diduga membunuh Gu Yaya. Ton Cap Dan Panjara. Tidak, salah. Itu soal Tidak ada hubungannya dengan ibuku. Ying, bukankah putri keluarga Gu? bantu ibu. Ying, ibu tidak mau masuk penjara. Ibu. Putri besar keluarga Gu. Kamu bahkan tidak bisa menyelesaikan urusan ini. Su. Kamu tidak percaya padaku? Aku sudah mencoba. Yaya adalah anak kakakku. Aku tidak punya pilihan. Gu Yaya ini butuh Gentiana. Kita ambil dulu, Gu Jiain akan membebaskan ibuku. Serahkan Gu Group. Bagus sekali, setengah ginseng ini memang barang bagus. Tapi, Ini bukan ginseng emas yang kamu bilang. Apa? Saat saya beli, dibilang ginseng emas. ginseng emas ini, Saya masih mengenalinya. ginseng emas ini, Lebih langka dari ginseng perak. semua ada di tangan keluarga gu, Genshin ITU. Kalau mau gantian, minimal harus ginseng perak. Bos, Serahkan Gentiana. Siapa kamu? dengan modal kamu, aku bisa. Harus ada aturan giliran. Lagi pula kita semua datang demi Gentiana. Kamu mau ambil gratis? Apa ini? Tak berguna ginseng perak. Ini ginseng perak, loh. Cukup buat saya ambil Gentiana? Cukup. Serahkan dulu Gentiana, hei. Nona ini adalah putri keluarga gu. Gentian. Hisu, berhenti. Gentian ini sekarang milikku. Aku akan membakarnya. Apa yang bisa kamu lakukan padaku? Gentian harta tak ternilai, biarkan dia terbakar, tak layak jadi tabib. Orang biasa berani mengkritiku? Kamu pikir kamu layak berebut dengan putri keluarga gu? Dapat ginseng emas. Ginseng emas, belum pernah melihatnya. Hanya guruku bertemu sekali. Hanya dengan kamu. Pemilik belum pernah melihatnya, bagaimana bisa membuktikan itu palsu? Bukan nona dari keluarga gu, emas dan ginseng ada di keluarga gu. Tentu saja. Namun begini, Nona gu, Tahu ginseng asli. biarkan nona gu yang mengenali. Ginseng ini palsu. Aku harus membawanya kembali ke keluargaku untuk dimusnahkan agar kamu tidak menggunakannya untuk menipu orang lagi. karena tabib sudah melihat ginseng emas, ajak tabib untuk memverifikasi. Barang palsu, bagaimana bisa cocok untuk guruku? Turun gunung sendiri, Gu Ying adalah barang palsu. Barang palsu, bisa bedakan yang asli dan palsu. Panggil tabib ke sini. Kalau melukai putriku, kamu tidak bisa. Si bisu ini adalah si kecil yang lucu. Hari ini aku pasti akan mengambil tanaman ini. Kalian tetap belikan barang untuk gadis itu. Siapa yang gribu dit en paini? Guru. Ini ginseng emas. Ini ginseng emas. Guru, ginseng emas ini palsu, bodoh. Dari kecil pandanganmu sudah tidak baik. Gentian dragon ini aku ambil. Tentu saja. Gadis Gu. Tapi, nona gu adalah putri keluarga gu, palsu. Sudah mengawasimu sejak kecil. Berani berpura-pura jadi putri konglomerat. Seret dua orang ini pergi. Pukul sampai mereka mengaku. Aku anak haram, jadi kenapa? Aku akan telepon ayahku sekarang untuk menghancurkan tempat. Perusahaan Gu diurus langsung oleh nyonya. Mana peduli anak haram sepertimu. Show tolong aku.
Kau berani menipuku lalu minta tolong? Sekarang aku ingin membunuhmu. Aku mengandung anakmu. Setelah kau melahirkan anak Hi, aku akan tinggal anak, usir ibu. Seret saja dua orang ini pergi semua. Gu Jiayin, karena kamu anak angkat Gu Qiu, aku akan pergi menemui dia. Lihat apakah Gu Qiu akan... Anak angkat yang tidak ada hubungan darah. Obat pengantar sudah... Beberapa hari ini rawatlah dengan baik. 5 hari lagi. Akan sembuh. Ketua, Tuan Hi datang mencarimu. Tidak punya klien bernama Hi. Ada urusan beberapa hari, tidak bisa ke kantor. Serahkan urusan perusahaan pada Jiayin dan... Baik, Pak Gu. Pak Gu. Saya sudah mengagumi Anda sejak lama. Pak Gu, saya sudah mengagumi Anda sejak lama, tapi saya tidak tahu. Tertinggal oleh petugas kebersihan. Gu Jiayin bukan anak angkat, hanya anak petugas kebersihan keluarga Gu. Saya ini. Justru butuh orang berbakat seperti Anda. Sebelum menikah, Anda suka toko ini, sekarang toko ini milik Anda. Juga ada pakaian anak-anak khusus buat Anda dan Yaya. Terima kasih, Bu, saya berita, aku buatkan kamu dan Yaya. Cepat coba dong. Sayang, nenek mau belikan makanan enak ya. Ayo pergi. Apa dengan custom eksklusif? Aku pelanggan VIP di tokomu. Ada baju yang aku tidak bisa coba? Ya kan? Cepat bawain ke sini. Maaf ya Ibu, toko kami baru saja diakuisisi oleh Gu Group. Pakaian ini hanya boleh dipakai oleh bos kami. Maaf Ibu, toko baru diakuisisi Gu Group. Pakaian ini hanya untuk bos. Tahu gak, siapa yang sedang berdiri di depan kamu? Gu Group. Tidak ada yang lebih terhormat. Begitu cepat ganti orang. Gu Ying akan segera melahirkan. Pria brengsek. Ini Yan. Jangan percaya padanya, dia mantan istriku. Gu Jiayin. Meski kamu bertemu denganku, aku tetap tidak akan kembali denganmu. Sekarang di hatiku hanya ada Yan Yan. Hisu, seleramu sekarang semakin aneh saja. Kebiasaannya tidak berubah, bergantung pada wanita. Yan, dia. Bagaimana dia bisa bicara tentangmu? Xiao Xu. Ini mantan istrimu yang berselingkuh itu. Hari ini aku ingin coba baju. Pria payah ini, gunakan suka-suka saja. Tapi pakaian saya, jangan sentuh. Nona Gu. Mau pura-pura jadi orang kaya di depan saya? Baju murahmu atas sampai bawah. Kalau digabung. Belum 100.000 kan? Hahaha, kami di sini. Pakaian termurah harus 30 juta. Nona. Kamu bisa pergi ke mal bawah tanah untuk beli. Kamu harus cepat bawa anak nakal ini dan pergi. Pak Gu akan segera datang lihat toko. Bagaimana kamu melayani pelanggan? Gu Jiayin. Kamu kenal aku. Tentu saya aku kenal kamu. Waktu SMA, kalau bukan kamu menggoda Guru Fueng, aku pasti bersama dia. Guru Fueng itu kakak. Kamu anggap aku bodoh ya? Cuma karena kamu putri terkaya. Lagi pula, Guru Feng bilang dia sama sekali tidak mengakui kamu sebagai adiknya. Wah, ini bukan Kak Yan, kok bisa sempat datang ke toko kami? Wanita tua ini suka ganti pria setiap bulan. Xiao Yu, karyawanmu ini tidak sopan ya. Satu baju pun tidak boleh aku coba. Kamu dipecat. Manajer toko, kamu yang bilang. Baju ini selain pemilik, tidak boleh dipakai siapapun. Yan Jie, sekarang dia adalah ketua grup Gu, dia adalah bos toko kita. Tidak memberinya coba, malah memberi yang pakai pakaian murah coba. Maaf, Yan Jie. Tenang dulu. Tolong jangan pecat aku. Pakaian dipesan sesuai ukuran aku, kamu pakai ukuran XL. Tidak bisa muat dalam ukuran S-ku. Pakaian yang dipesan untuk toko aku mana mungkin tidak muat. Gaun ini tidak mahal, hanya 7,01, aku kasih diskon 7 juta. Toko ini milik Kak Yan. Kamu siapa berani minta ganti rugi 7 juta pula, Ngimpi. Mau pura-pura ya? Hari ini biar kamu pura-pura Xiao Yu, demi kebaikanmu. Walau toko ini milik Kak Yan, tapi kamu manajernya. Lalu kenapa? Kak Yan sedang menilaimu. Harus adil bos, kalau rusak ganti rugi. Aku. Kak Yan adalah orang terkaya di hanya 7 juta, pasti bisa dikeluarkan. Mana mungkin. Kekayaan Yan Yan bernilai ratusan miliar. Bisa membeli seluruh mal dengan mudah.
Kakyan. Yang 7 juta ini, jangan-jangan nggak bisa dikeluarkan? Tentu saja aku punya uang, tapi baju ini kan kamu yang rusak, jadi kamu yang harus bayar. Hari ini keluar tanpa kartu bank. Kamu minggir. Tapi aku bawa ini. Belum selesai. Tapi aku bawa ini. Pergi belanja tanpa kartu bank, siapa yang percaya? Saya pergi belanja memang bisa tanpa kartu bank, karena seluruh mal ini punya keluargaku. Maaf, kebahagiaan orang kaya. Kamu mungkin tidak merasakannya. Bukan, kurangi baca novel romantis, bikin otak bodoh. Kalau mal itu milik keluargamu, aku akan bersujud 50 kali. Kartu khusus untuk bos. Bagaimana bisa kartu ini ada di tanganmu? Coba lihat baik. Lihat baik-baik. Oh, pantas saja kartuku hilang, ternyata kamu mencurinya. Aku tahu. Ternyata mencuri ya, sudah jadi orang tua loh. Mencuri di depan anak lagi. Di kartu ini nama saya, Gu Jiain. Bisa Toko ini, Siapa pemilik asli, Jiain? Apa maksud dari pesan yang kamu kirimkan padaku? bersambung. Bukannya ini kartu yang aku kasih kamu? Aduh. bibi besar. Kamu cuma petugas kebersihan, jangan sok kaya. Toko ini milik keluarga Gu. Dan aku ini pacarnya Pak Gu, calon wakil ketua grup Gu. Jiain, apakah aku salah dengar? Apa katanya? Bu. Kalau begitu, Wakil ketua grup Gu, bayar dulu 7 juta ini. Aku sudah bilang, toko ini milik pacarku. Gu Jiain. Kalian pasti sudah sepakat, kan? Aku. Terserah kamu mau percaya atau tidak. 7,01 juta ini harus masuk ke kartu saya dalam 2 hari, atau tidak. Sertifikat properti Hi. Akan tertulis nama Gu Jiain. Kamu berani sekali. Tunggu saja. Aku tidak akan melepaskanmu. Kalian berdua dipecat. Saya dan Bukan hubungan kamu maksud. Masa depan belum pasti. sedangkan kamu tidak bisa mengejar. Pikirkan masalahmu sendiri saja. Kamu. Apa maksudnya ada yang menyamar sebagai saya? Hisu ingin balas dendam, ingin terhubung dengan orang terkaya. Sepertinya salah orang. Apa namanya? Kakyan. Apakah itu Song Yan? Aku akan mencari orang. Kamu masuk dulu ke dalam temani Yaya. Kenapa berhenti? Lanjut dong. Rumah ini dari bos Gu, ada anak kecil tiba-tiba. Jangan-jangan, anak haram bos Gu. Jangan bilang memang mirip, Yuewe kamu dikhianati. Dia bukan anak Rufeng. Anak bisu ini anak haram mantan istri kakakku. Oh, Bisu kecil. Tidak kenal tante ya? Guru Feng bilang dia sama sekali tidak menganggapmu adik. Bukankah dia menganggapku sebagai... Anda yang menyelamatkanku dulu adalah kamu. Pasti lebih baik. Rufeng. Sekarang kamu punya waktu? Ada yang ingin aku bicarakan denganmu. Kue mahal begini. Belum pernah lihat kan? Bisu kecil. Bibi suruh kamu coba. Bagus tidak? Jaga baik-baik. Sekarang kamu terkenal, Gu sengaja pakai dia untuk promosi. Kalau kamu bocorin masalah, kita berdua bakal celaka. Gu single lama pasti karena nunggu aku. Aku bakal dapat dia cepat atau lambat, jangan khawatir. Tapi, dia muncul di rumahnya Gu. Masih mirip dengan direktur Gu. Apa mungkin benar-benar ada... Masih ada hubungannya ya? Bisu kecil. Bibi minta kamu temui nenek, oke? Yuewe, kamu baik-baik saja? Gu Jiain, gila ya. Berani kamu memperlakukan... Hati-hati, aku kasih. Kalau berani sakiti Yaya. Ibumu sudah aku kirim ke penjara. Aku nggak keberatan menambah satu lagi. Yuewe adalah bintang paling populer di dunia hiburan. Bintang utamanya Gu Entertainment. Gu Entertainment. Yuewe adalah yang terbaik di Gu Entertainment. Dengan 10 juta penggemar, ludah mereka bisa tenggelamkan kamu. Dan Yuewe kita juga tunangan dari Presiden Gu. Rumah ini dikasih oleh Presiden Gu. Nggak nyangka kamu jadi pengasuh di sini, kakak ipar.
Oh ya, kalau gitu aku telepon Pak Gu sekarang. PAK Gu. Hei Yue. Ke rumahmu. Hiu siapa mengapa tidak dicegah? Bukankah dia pacarmu? Halo Guru Feng, beri 10 menit. Kembali dan bereskan masalah percintaanmu. Guru Feng kasih kamu 10 menit kembali bereskan masalah percintaanmu. Camus kenal Tuan Gu. Kalau Tuan Gu datang, bagaimana? Dia pasti sedang menipumu. Bahkan jika Ru Feng datang, dia akan marah karena pengasuh. Aku kan bintang top di Gu Group. Yue. Kakak ipamu cantik sekali. Bolehkan aku main dengannya? Anak kecil. Panggil ayah. Aku peringatkan kamu, jangan ganggu aku. Ada apa ini? Belum pernah lihat kamu begitu terburu-buru, ada masalah? Aku peringatkan kamu, jangan ganggu aku. Ah. Tadi ku bilang, jangan ganggu aku. You belum cerita, aku penjara 5 tahun. Gu Jiayang, kamu gila ya? Hati-hati, aku bisa telepon Gus sekarang juga. Ini penganiayaan artis. Aku akan buat kamu bangkrut. Tidak perlu telepon lagi. Pak Gu. Raja Gu. Pak Gu. Cepat minta polisi tangkap wanita gila ini. Pak Gu, bulan depan syuting film. Kalau wanita ini tertunda, habislah semua. Kalau begitu, tak perlu APA. kedepannya juga tidak perlu ambil gambar lagi. Masuk dan tetap di lagi. Siapa kamu? Pak Gu, masa tidak kenal tunangan sendiri? Pak Gu, Yuewe tunangan Anda. Seluruh perusahaan sudah. Aku tidak kenal Hiu, akan tuntut penyebar fitnah secara hukum. Kalian semua pendatang baru. Kedepannya, selama ada proyek kalian ikuti, aku jamin, tidak akan sedikit pun populer. Ya, ada APA. Bukankah kamu bilang, Direktur Gu? Kenapa marah un truc c'est Oran Pangazu? Yue artis terpopuler di perusahaan kita. Kenapa? Aku berhenti berakting 5 tahun demi adik dan pin. Industrie Iburan akan berubah, adik. Bukan itu maksudnya. Jiayin anak perempuan satu-satunya keluarga Gu. Camus, 20 ans Kessil Kelatiga, Pentagon Gudia. Gu Yayun. Putri keluarga Gu. Putri keluarga Gu. Nggak mungkin. Kakakku bilang, dia anak yatim piatu. Itu karena kamu bodoh. Gu Entertainment bikin kamu tentu bisa membuatmu. Perundunganmu sudah jadi trending. Razanya tenggelam dalam luda. Nikmati saja. Ah. Aku bintang besar. Jangan sentuh aku akan beritahu fansku untuk mengganggumu. Skandal perundungan bintang terkenal keluarga Gu. Gu Jiayin. Kau membuat ibuku masuk penjara, sekarang membuat Yuewe jadi sakit jiwa. Saya juga tidak bisa menghubungi Song Yan. Penyakit saya. Hanya bisa bergantung pada anak Guing. Dokte. Anaknya mana? Gu Ying mana? Anak apa? Gu Ying tidak hamil. Bagaimana dengan Beristirahat di kamar pasien. kamu datang? Kamu tidak hamil. Kamu menipuku. Ada kamera pengawas. Berani memukulku, tidak takut masuk penjara? Bagaimana bisa punya anak? Kamu punya gangguan kesuburan. Kamu punya masalah. Mengapa aku tak boleh mencari orang lain? Aku punya masalah. Aku memang punya masalah. Saya. Kanker stadium akhir. Karena kamu tidak punya anak. Tidak bisa donasikan sumsum tulang. Jadi kamu Pergi bersama saya. biarkan saya pergi. Pergi temui Gu Jiayin. Gu Yaya anakmu. Saya terakhir kali menipumu. Aku bisa bertahan hidup. Aku harus bisa bertahan. Kalau kita berdua hidup bahagia. Sebenarnya. Ya.
Bro. Kamu sudah tak berguna. Bagaimana mungkin aku menyimpan kamu? Bersambung. Yaya adalah anaknya Rufeng. Jadi orang yang menyelamatkanku dulu memang dia. Inin. Kamu berencana memberitahu Rufeng? Aku. Lupakan. Dia sudah punya orang yang disuka. Apa hiu cuma gosip? Bukan dia. Putriku, sayang apapun keputusanmu, aku dukung. Meskipun seumur hidup tidak menikah, ibu bisa mengurusmu. Bu. Yaya. Kenapa hari ini tidak turun sambut ibu? Mengapa kecocokan tidak berhasil? Dia adalah putriku. Pasti bisa menyelamatkanku. Meskipun anak, Juga belum tentu bisa cocok, lagi pula anak ini bukan anak kandungmu. bukan. Anak kendang. Waktu itu aku bohong, tidak cocok. Yaya. Guing. Kalau aku tidak bisa hidup. Pergi. Hei. Jangan ada yang bertahan. Pergi. Halo, polisi. Di sini ada dugaan pelaku perdagangan anak. Bro. Kamu tinggalkan map di sini. Jiain, Diculik oleh Hisu. apa? Yaya, Bangun Yaya. Semua gara-gara kamu. Kamu buat keluargaku hancur. Bahkan selingkuh di belakangku. Hisu, kamu menculik aku dan Yaya. Keluarga Gu takkan membiarkanmu. Kamu cuma anak angkat di keluargaku. Song Yan, Song Yan sudah dalam genggamanku. Keluargaku, tidak ada yang akan menyelamatkanmu. Hahaha. Song Yan. Barang musim semi. Song Yan cuma palsu. Kamu adalah putri keluargaku. Bagaimana bisa? Kenapa bisa begini? Kamu adalah putri keluargaku. Dulu. Pura-pura jadi rufu dan bilang menyelamatkan aku. Ini akibat perbuatanmu sendiri. Aku yang salah sendiri. Saya tidak akan salah. Semua ini salahmu. Saya tidak salah. Semua ini Ayah. semua karena kamu, orang jahat. Hisun. Jain, aku datang. Hisun, lepaskan aku dan Yaya. Jangan terus berbuat salah. Hisun. Aku sudah stadium akhir kanker. Lebih baik kita pergi bersama. Tidak apa-apa, tidak apa-apa. Hati-hati kedinginan. Seperti angin. Yaya anakmu, 5 tahun lalu menyelamatkanku. Tapi, Tapi apa? aku tidak ingin jadi bebanmu. Kau berhak memilih jalan hidupmu sendiri. Bodoh. Cincin ini sudah kusiapkan untukmu 5 tahun lalu. Ibu menyalakan kembang api. Ayah menemukan Bagaimana? Yaya. Baiklah, kita nyalakan.
Hidupkan kembang api.